inang-inang itu belanja ke Medan tuh pakai jilbab itu untuk kepalanya itu loh bang. Inang-inang itu Masuk siapa? angin. Mama-mama itu yang tukang belanja-belanja ke kota-kota untuk jualannya pakai jilbab kok pakai kerudung maksudnya biar nggak masuk angin kepalanya loh bang. Itu Kristen. Ya Kristen. Ya kenapa nggak pakai helm aja? Itulah Bang Juma nih nggak ngerti. Berarti Bang Juma kalau saya ya Bang ya dulu diajari di SD. Nggak boleh begitu Ibu, nggak boleh. Orang bukan Kristen kok pakaian Islam. Orang Kristen pakai Muslim itu nggak boleh, itu penipu namanya itu Ibu. Enggak, kami Kristen nggak ada diajari menipu. Enggak lah. Lah itu buktinya Anda menggunakan pakaian Muslim, tapi Anda bukan Muslim. Penipuan itu. Enggak, itulah Bang kami menghargai. Ya itu tidak menghargai itu. Udah Itu salah. tidak menghargai. Itu justru menista. Itu menista itu namanya. Enggak itu enggak. Salah itu Bang. Oh itu menista. Biar ya Bang ya. Anda bukan seorang TNI menggunakan seragam TNI. Gimana ceritanya? Bang. Cobalah datanglah istilahnya pejabat sama kita. Umpama ditengok kita kayak kami lah Bang ya. Sekolah lah kita cerita Bang. Ya kita menghargai, kami Kristen dia menghargai. Kita hargai. Itu tidak menghargai. Itu menghinakan itu. Nah, Nah, itu Cuma ada ayatnya itu Bang Juma, Bang, perintah jujur, ini yang Muslim. 1 Korintus 9. Bang ini yang Muslim yang ngajaknya mau menyuruh saya berjilbab. Berarti saya guru loh Bang. Selamat malam semuanya. Saat malam, malas cerita Muslim atau Kristen? Kristen. Oh, kok pakai kerudung gitu? Oh gini itulah ya Bang ya, itulah toleransi itu ya kemarin. Toleransi Gurunda. Karena ada acara, jadi Iya, kita sesuaikan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu. Saya iya. toleransi tinggi. Oke. Kayak Karena Paulus, datang kayak bupati Paulus kita ini. pakai kayak gitu, saling menghormati. Kayak Paulus. Oke, Ini loh, Bang. sebelum lanjut, kita sapa dulu Bang Toto. Sayuran Kristen atau Islam? Assalamualaikum, alhamdulillah Muslim. Salam Oke. kenal, Bang Juma. Salam kenal ya Bang Toto ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu abangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Gurunda ini. Kok ada nyamar kayak gini tapi Muslim makanya nggak tak naikkan tadi Gurunda. Iya. Silakan. Gimana Ibu? Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada diri? Cuma Iya, gini loh gimana? Bang Juma, mau jelaskan Iya. ayat. Iya silakan. Kita Ibu. jelas aja yang tahu kita aja ya Bang ya. Sebenarnya Iya, kita aja Yesus berdua. itu Tuhan itu kenapa dia lahir kepada manusia biar bisa dia berbicara langsung kepada pengikut-pengikutnya. Kalau langsung dia berbicara dunianya hancur. Gitu. Oh. Terus kenapa Anda lari ke situ? Kenapa Anda Enggak mengatakan? biar istilahnya biar paham loh Bang, biar paham. Jadi kita sama-sama Nah, maksud saya gitu loh. Ini kenapa tidak Yesus itu kenapa nggak diimani sebagai utusan Tuhan aja? Kenapa harus Tuhan Ibu? Kan bisa Dia itu jadi sebenarnya Tuhan loh Bang, Tuhan dia itu. kata siapa? Saya. Dia itu Oh, Tuhan. kalau kata Yesus Tuhan nggak? Yesus itu karena dia lahir di manusia itu loh Bang. Iya, maksudku- waktu lahir di manusia itu Yesus itu. Menurut Ibu Yesus Tuhan. Iya benar. Menurut Yesus dirinya Dia itu, siapa? ya dia Tuhan. Cuma dia karena lahir dari manusia dipanggil Yesus. Yesus mengatakan dirinya utusan Tuhan. Dia mengatakan dirinya manusia. Karena Yesus itu lahir dari manusia dia panggil Yesus. Sebenarnya dia itu Tuhan loh Bang. Lama. Itu makanya Bang, dengar ya Bang ya. Makanya gini ya Bang ya. Tadi Abang bilang kenapa saya berjilbab? Karena saya menghargai toleransi tinggi. Karena dari SD saya diajar sama guru hidup itu rukun. Agama itu ya Bang ya datang itu karena datangnya penjajahnya datang ke Indonesia. Pertama mencari rempah-rempah. Dulu kita kan ada pelajaran sejarah kan. Datang ke Indonesia mencari rempah-rempah lalu menyebarkan agama. Dulu nggak ada agama, kompak, akur, damai. Itu makanya nggak usah diskusi seperti agamamu, agamaku, udah yang menentukan baik buruknya kita Tuhan.
Terus kenapa kalau agamaku, terus kenapa ibu pakai jilbab begitu? Tapi udah saya jelaskan loh. Dengar ya bang ya. Dengar bang, karena bupati datang ke tempat kami ini saya hargai. Itulah Oh, nggak bisa begitu. Sama Nggak guru. bisa. Nggak bisa ibu. Kristen. Di Arab Nggak aja boleh. banyak nggak berjilbab. Kita nggak bisa menentukan bang ya. Kadang pakai Nggak jilbab boleh. Itu aja namanya sebenarnya. penipuan ibu. Ibu. Enggak. Itulah makanya. Kalau bukan seorang TNI menggunakan seragam TNI apakah Enggak. boleh? Enggak bang, banyak inang-inang jualan tuh pakai jilbab itu belanja tuh. Itulah. Nggak masuk angin loh bang. Itulah cara. Itulah yang kurang baik di agama Anda karena Enggak bang, enggak. kalian suka menggunakan loh, Dinda Riansa kemana, Dek? Sini, Dek. Wih, temani aku tertawa di atas. Naik lagi. Ini di sini Gurunda. Oh, Kepental yang satunya. Lanjut Gurunda. naikkan lagi. Dengar ya bang ya. Inang-inang itu belanja ke Medan tuh pakai jilbab itu untuk kepalanya itu loh bang. Inang-inang itu Masuk siapa? angin. Mama-mama itu yang tukang belanja-belanja ke kota-kota untuk jualannya pakai jilbab kok pakai kerudung maksudnya biar nggak masuk angin kepalanya loh bang. Itu Kristen. Ya Kristen. Ya kenapa nggak pakai helm aja? Itulah Bang Jumel nih nggak ngerti. Berarti Bang Jumel kalau saya ya Bang ya dulu diajari di SD. Nggak boleh begitu, Ibu. Nggak boleh. Orang bukan Kristen kok pakaian Islam. Orang Kristen pakaian Muslim itu nggak boleh. Itu penipu namanya itu, Ibu. Enggak, kami Kristen nggak ada diajari menipu. Enggak lah. Lah itu buktinya Anda menggunakan pakaian Muslim, tapi Anda bukan Muslim. Penipuan itu. Enggak, itulah Bang kami menghargai. Ya, itu tidak menghargai, Bu. Udah Itu salah. nggak menghargai. Itu justru menista. Itu menista itu namanya. Enggak itu enggak. Salah itu Bang. Oh, itu menista. Benar ya Bang ya. Anda bukan seorang TNI menggunakan seragam TNI. Gimana Itu Bang, ceritanya? benar, Bang. Cobalah datanglah istilahnya pejabat sama kita. Umpama ditengok kita kayak kami lah Bang ya. Sekolah lah kita cerita Bang. Ya kita menghargai, kami Kristen dia menghargai. Kita hargai. Itu tidak menghargai. Itu menghinakan itu. Enggak. Nah, itu Cuma ada ayatnya itu Bang Juma Bang, perintah jujur, ini yang Muslim. 1 Korintus 9. Bang, ini yang Muslim yang ngajaknya mau menyuruh saya berjilbab. Berarti saya guru loh Bang. Muslim itu yang menyuruh saya pakai jilbab. Muslim aneh itu. Itu Muslim aneh itu. Bang, lu seorang guru loh Bang. Kenapa ibu nggak menggunakan pakaian biarawati? Enggak Bang, itulah makanya. Kenapa? Bang, ini Gunakan pakaian biarawati. enggak dengar Bang. Karena kami guru sama guru saling menghargai. Dibilang guru kawan ini, Bu, pakai jilbab. Iya saya mau. Kenapa? Saya menghargai. Saya tuh Iya. Menghargai itu kebablasan itu nggak boleh. Kita harus ada batasan, Ibu. Kalau Antara umat Islam dan Kristen itu harus iya ada Bang, ini batasan. kepala sekolah lo yang nyuruh minta, Bu, kita ibu pakai jilbab. Kepala sekolah itu aja lo, aja. Aduh, nggak boleh masa kepala sekolah ngajarin salah. Nggak boleh. Abang yang salah. Bang itu namanya hidup bertoleransi, saling menghargai, menjaga gitu loh Bang. Jadi boleh gitu orang yang beragama di luar menggunakan pakaian biarawati, boleh? Ini abang nggak ngerti lo, percuma duduk di bangku sekolah lo. Iya. Anda sudah mempraktikkan ajaran agama Anda, tapi merugikan agama Islam. Enggak, itu namanya Bang. Itu ajaran Paulus itu di dalam 1 Korintus 9 nomor 21, nomor 19, 20, 21, 22. Paulus mengajarkan umatnya untuk seperti bunglon. Bang, Itu agama yang tidak punya harga diri, nggak punya jati diri kok. Agama kok suka gitu. yang cocoknya bunglon itu si Dehe tuh pakai pakai salib habis itu dia tuh nggak pasti itu yang bunglon itu kemana dia besok mati mayat itu ke Islam enggak ke Kristen. Iya sama dengan ibu. Ibu juga begitu. Kalau saya enggak Bang, saya menghargai, menghormati. Ya begitu juga dia. Dehe juga maksudnya begitu. Dehe enggak, Dehe mempermainkan agama. Kalau saya menghargai, nah gitulah. Seorang guru karena kami guru juga Sakar PDW. Coba buka kameranya Bu. Kami mau lihat ibu pakai jilbab. Nggak usah.
Aduh, ibu terlalu memaksakan mau jadi Islam. Kenapa dah sekalian masuk Islam aja supaya pakaian Islamnya bagus? Oke, dengar ya Bang ya. Kalau betul agama Islam itu menjamin masuk surga, mulai hari saya keluarga semua masuk Islam. Apa benar dijamin? Dijamin. Bang, dengar Bang ya. Sama Dijamin surga. Dengar Bang, sama Tuhan itu isi hati manusia tuh yang dilihat Bang. Rajin pun kita sholat, tapi kalau hatinya busuk tidak diterima Bang. Minimal masuk Islam, tidak kekal di neraka. Ada itu. Dengar Bang. Hah? Bang, Itu kaidah Islam kami, Memang nggak ada agama itu. kami. dengar Bang. Semua agama ajarannya baik. Jangan kau mencuri, jangan kau membunuh, jangan kau berzina, jangan kau berdusta. Tapi dasar manusia yang kurang ajar dilakukan semua itu membunuh, berzina, berdusta. Bahkan mabuk-mabukan. Bahkan baca itu lagi Bang. Tapi manusianya loh Bang kurang ajar Bang. Iya, termasuk Anda menggunakan atribut Islam itu kurang ajar juga itu. Gak usah dimasalahkan itu Bang. Itu Bang sekarang dengar ya Bang ya. Kristen juga mengajari jangan kau berzina, jangan kau mencuri, jangan kau berdusta, Itu jangan kan ajaran Paulus, tapi ajaran Tuhannya sudah dibantah. Abang ini salah. Orang ini salah. Ajaran baru itu. Gak ada tuh. Iyalah, Gak ada tuh. ajaran Tuhan jangan bersina dihapus. Di Enggak, situ enggak. Paulus bikin ajaran baru, jangan bersina, versi Paulus. Bahkan Bang ya di Kristen. Malas cerita turun aja bu, turun bu. Enggak. Tapi mau diskusi biar sama-sama ngerti kita Bang. Iya, Anda pakai atribut Islam, pakai jilbab. Bang. Bu, malas cerita turun aja bu. Enggak tahu. Itu berarti pengecut ya. Sebentar. Gini, ya, izin. Ini namanya malas cerita. Banyak kali ceritamu, Bu. Enggak itu. Malas cerita turun aja bu, ini bukan kelas kita loh bu. Enggak, biar sama-sama mengerti loh Bang. Biar jangan disalahkan nasi agama Kristen. Semua agama Iya, tidak itu Bu, ibu menggunakan jilbab itu sudah salah, Ibu. Enggak. Bu, malas Itulah cerita namanya tunggu dulu dengar bu. Itulah toleransi itu Bang. Toleransi Bu, kok. malas cerita turun. Toleransi kayak gitu. Bang. Itu yang nyuruh Bu aja. Nah, tunggu Bang Herman, Bang Herma ini Kristen ya? Bang Herma ya? Kristen ya? Bang Herma? Bang Herma Diantosi ini Kristen ya? Malas Bang cerita Herman. bisa dengar suaraku bu. Wih, Ya duk Bang ya kan lah Bang. Nggak usah Bang emosi. Herman. Kita nggak enak diskusinya emosi-emosi. Kepala dingin lah. Bang Herma Kristen ya? Atau Islam? Krislam. Gimana ini Gurunda? Kok gitu Gurunda? Ada Krislam, ada pakai jilbab. Orang Alamak. Kristen. Bu, malas cerita. Abang mau diskusi nggak? Malas cerita, aku respect sama ibu. Bang Herma, sebentar Bang Herma mau diskusi nggak? Enggak, aku ibu Ya ini udah turun. cukup kali bahas Banyak zaman kali kau cerita kau. santai. Marah. Ustaz Dio juga sudah menggunakan pakaian wanita. Ini fotonya ibu ini, Bu Gurunda, fotonya ibu ini. Fotonya ibu ini nih, yang katanya malas cerita tapi banyak kali ceritanya Gurunda. Bang, bukan cuma kita kan diskusi kepala dingin. Nggak usah emosi-emosi, nggak boleh. Orang tertawa dibilang emosi. Nggak ada yang emosi Bu. Iya, maka senang ku nengok abang apa nih, abang apa nama Aji, siapa namanya nih? Ardian. Iya, abang ini orangnya kalau saya nilai, memang saya seorang guru menjiwai karakter orang yang abang ini baik sebenarnya. Kalau aku Enggak, memang betul. Baik dia sebenarnya nih, dia sebenarnya paham dia seperti cuma itulah ada mungkin segelintir manusia mengatakan baik, mata abang ini baik orangnya. Benar kan Bang? Jujur aja. iya, baik, beliau baik. Baik dia ini. Itulah kelebihan kami tuh Bang, menjiwai karakter orang. Kalau Bang Zuma gimana Bu? Kalau Bang Zuma gimana? Bang Oh, Zuma. itu keras kepala, tidak bisa diatur. Kacau ini Gurunda. Guru psikologi atau seksiologi? Tidak, biasa kami kalau guru Bang dipelajari ilmu psikologi itu, ilmu jiwa orang dipelajari. Oh, Iya. iya. Makanya kami kan seorang guru, kita kan ngajari anak toleransi beragama, saling menghormati. Kan kita ajar itu kamu waktu SD juga kan?
Kita pelajari. Anak ibu ada gadis bu anaknya. Udah berumah tangga semuanya bang. Sayangnya Pakai jilbab semua. kami Kristen bang. Dia bilang ini karena datang bupati bang. Kita pun menyesuaikan diri lah kan. Itulah kuatnya saya, toleransi kuat itu bang. Saya menghargai, menghormati. Nah itu. Tiap hari pakai jilbab. Hah? Tiap hari pakai jilbab. Enggak. Kalau saya guru olahraga enggak berjilbab. Saya Kristen kok. Oh, jadi Satu ya, sekali-sekali Bang, aja. Nah, dengar ya bang ya, sampai kalau hari raya Idul Fitri saya mengucapkan itu selamat hari raya Idul Fitri ya bu, ya pak. Itulah saya yang diajar sama guru bang. Iya. Enggak ke masjid sekalian untuk sholat. Nah, itulah bang, ini dasar. Toleransi, toleransi. Nggak bisa kita membeda. Kalau ibadah tuh nggak bisa lah bang. Abang ini lucu. Kalian pelajaran PPK kalian dulu di SD berapa? 5? Kurang ajar. Maaf ya, kita bercanda-canda lah ya, nggak usah tegang kali lah. Ibu di mana rupanya? Di hatimu. Ya Allah ya Karim. Ibu di Medan. Nggak, saya di Riau bang, Riau. Oh di Riau. Baru iya benar. Iya, di Riau memang orang-orang baik di sana. Alhamdulillah. Makasih abangnya yang bilang itu ya. Alhamdulillah pula dia. Alhamdulillah pula. Kacau. Gak apa-apa. Kita nggak ada emosi-emosi ya. Jangan ada emosi kita diskusi ini ya. Nggak usah. Jangan-jangan nanti kalau ibu ada apa gitu kepleset atau apa kaget gitu. Ya Allah gitu. Jangan-jangan ibu. Cuma ya Tuhan. Nah gitu. Itu makanya bang, kalau kita diskusi nggak usah emosi. Saya penggemar si Juma nih sebenarnya, tapi kalau saya jiwa Juma nih orangnya keras kepala. Keras kepala pula aku dibilang gitu. Emang nampak kok. Tapi kalau abang apa ini enggak, kalau samping saya enggak, orangnya baik sebenarnya. Oh. Enggak nampak Udah bu, kok. ya diskusi aja ya sama Bang Zuma, diskusi aja. Ibu mau diskusi apa? Silakan. Mau tanya boleh. Misal tanya soal keislaman boleh. Atau misal ibu mau tanya sejak kapan Yesus jadi Tuhan sama gurunda kita, silakan. Dengar ya bang, saya jelaskan bang. Sebenarnya Yesus tuh dipanggil waktu dia jadi manusia tuh bang. Kenapa dia lahir ke manusia dari Maria itu? Kan itu Roh Kudus itu bang. Roh Kudus. Dengar dulu, jangan ketawa. Karena banyak manusia itu berdosa, datanglah sang penciptanya. Ku coba dulu masukkan ke manusia. Mana tahu bertobat manusia ini. Nah setelah lahir manusia enggak juga bertobat-tobat. Kalau dia langsung muncul bang, hancur dunia ini bang, benar. Karena dia ada 2 kali datang ke dunia ini mengamuk. Pertama air bah, yang kedua hujan belerang. Ketiga kita tunggu siapa gerak. Ketiganya kita akan ketunggu bang, hati-hati. Jago dia ngamuk, tapi melawan tentara Romawi nggak jago. Itu nggak ketapel itu. Iya mau ketapel itu tentara Romawi itu. Oh sama suaminya Gurunda di belakang Gurunda. Sama suaminya Gurunda. Halo Pak Suami. Selamat siang. Bukan Suami. malam-malam. Wah kalian ini pun kalian ubah-ubah malam siang lah. Oh saya di Belanda Bu. Mohon maaf, saya di Belanda. Saya memang senang loh nengok bang-abang ini. Nah ini suami saya. Langsung lah ngomong. Langsung aja. Oh, suami. Silakan berdiskusi dengan Bang Zuma, Pak Suami. Silakan. Mak ya disimak ya bang. Jangan emosi ya. Begini kalau setengah tahun aku bang cuma begini. Siap abang. Kita ya kalau boleh masalah agama ini jangan berdebat lah. Jadi apa yang tahu bang Zuma ya oke, yang apa yang aku tahu itu yang aku bicarakan kan. Iya. Jadi gini, semenjak dunia ini ada diciptakan, mulai manusia pertama dulu udah berdosa, Iya terus. yaitu anak Nabi Adam yang dibunuh adiknya siapa itu? Kurasa udah sama-sama tahu kita itu. Oh ya terus. Nah itulah menurut yang saya kepercayaan kami tahu. Jadi habis itu sampai ke zamannya apa semua Musa sampai ke Nabi Nuh. Yang Nabi Nuh disitulah yang air bah kan.
Di situ udah dia apa? Istilahnya udah marah pencipta itu lantaran udah banyak berdosa manusia itu yang lepas waktu air bah siapa? Karena Nabi Nuh sama keluarganya. Nah, habis itu berketurunan anak si Nabi Nuh. Kembali lagi ramai manusia itu. Itulah menurut yang saya tahu. Jadi sesudah itu masih juga berdosa manusia itu. Itulah istilahnya cobaan atau marahnya pertama pencipta itu sama manusia itu, air bah. Jadi yang kedua, tidak juga apa manusia itu sadar, tobat. Itu yang waktu Nabi Lot yang terjadi hujan belerang. Itulah. Jadi habis itu tidak juga apa itu yang waktu Nabi Lot waktu marah pencipta itu waktu Nabi Lot yang selamat siapa? Karena Nabi Lot sama anaknya, istrinya aja jadi batu garam itu. Kalau menurut yang kami tahu. Jadi habis itu berketurunan masih berdosa juga manusia itu. Terus sampai ini ke zamannya Nabi ke Yesus lah. Jadi waktu itu pencipta itu kan tidak pernah nampak. Dia bicara sama nabi-nabi dulu, istilahnya sama rasul-rasul dulu lah. Jadi udah ada cobaan pertama air bah. Menurut saya kedua itu Sodom Gomora hujan belerang. Dua kali dia udah marah. Jadi yang ketiga turunan Nabi Lot masih berdosa juga semua. Terus saking sayangnya pencipta itu, itulah menurut kami turunlah dia melalui itu Bunda Maria. Langsung itu pencipta itu. Jadi kalau dibilang adalah kau dengarkan masa nyembah manusia. Dia manusia. Yesus dia itu nama manusia yang terlahir dari Bunda Maria. Paham kan? Nah, jadi sesudah itu dia kalau kasih itu ya dengarlah duluan. Lantaran kasih sayang pencipta itu sama manusia itu datang dia si Maria. Tapi dengan cara dia datang si Maria supaya bisa dia ngomong sama manusia itu. Kalau dia langsung datang, hancur dunia ini, jatuh bulan, jatuh bintang, jatuh matahari, hancur dunia itu. Itulah makanya datang melalui Maria dia. Jadi yang nama Yesus udah tinggal di dunia sesudah naik dia ke surga. Itulah maka ada hancur di Kristen nama istilah Bapa, Anak sama Roh Kudus. Itu satu yang dibilang Kenapa? Ada yang pingsan. Kakiku kejepit, kaki kejepit, kakiku kejepit. Lanjut. apalah cerita ini. Ujung-ujungnya kita diarahkan Tuhan turun ke bumi jadi manusia. Kenapa Tuhan Anda nggak turun pada saat Nabi Nuh? Ya, itu masih dikasih apa sama dia itu? Sama Dia ditenggelamkan, orang ditenggelamkan, kenapa nggak diampuni? Nabi Nuh, salib aku, biar dosa-dosa umatmu itu terampuni supaya tidak ada bahtera Nuh. Kenapa? Kenapa harus nunggu cerita? waktu zamannya Nabi Nuh belum ada yang mau disalip-salip itu. Zaman berapa Pak? Kan harusnya kalau Tuhan Anda itu konsepnya betul, harusnya pada zaman Nabi Nuh dia turun aja orang, sini salib aku supaya kalian punya dosa diampuni, sini cepat salib aku, kan gitu. Itu pengetahuan Bang Zuma, itu pengetahuan manusia itu bukan lemak. Nah yang Anda jelaskan tadi itu pengetahuan apa?
Kenapa? Itu. Jadi Kenapa enggak sakit saya. Kenapa enggak pada zaman Nabi Nuh supaya tidak ada bahtera Nuh? Yesus turun, cepatlah saliblah aku cepat supaya aku tidak turunkan bencana. Kan pandai-pandaian. Enggak, kalau dari Gurunda Zuma ini pengetahuan manusia, tapi kalau ceritanya dia ini pengetahuan Tuhan Gurunda. Jadi dia ini Tuhan sebenarnya. Kenapa enggak pada saat Nabi Adam jatuh sebelum Kain dan Habil itu bunuh-bunuhan, kenapa Tuhan Anda enggak turun langsung disalib? Salibkan aku, cepat salibkan aku supaya keturunanmu tidak saling membunuh. Kalau terus turun dia di situ tak ada Pak Juma. Oh, justru ada orang-orang baik semua karena sudah terhapus. Ini lucu abang ini. Pada saat Nabi Nuh umatnya berdosa, Tuhan hancurkan semuanya umatnya. Nabi Lut umatnya berdosa, Tuhan ratakan umatnya. Seketika dia zamannya Romawi, Yunani, Belanda ingin diampuni, dia turun jadi bayi. Bunuh aku. Dia bukan macam pikiran saya, pikiran Pak Juma, pikiran manusia dia. Masih sakit. Aduh. Mana dulu? Yang pertama, 3 nih di dunia ini Bang Juma. Apa itu? Ini suami istri sama cocok ini. Nah, apa yang 3 itu? 3 nih yang kuat. 3 nih yang kuat di dunia ini biar tahu. Roda beca. Dengar. Karena dulu kita kan Apa bang? yang kuat di dunia ini angin, air, api. Wih. Bertarekat kita ini malam ini. Bertarekat kita. Iya kan? Bang Zuma Kayak avatar. Kayak avatar. Iya kan Gurunda kayak avatar aja. Bang Zuma pun 3 nya. Apa itu bang? 3. Satu. Itulah. Dari mana ilmumu itu? Aku pun 3. Abang ini pun 3. 3. Nah, Oh. apa itu bilanglah biar kau tahu. Iya, apa itu? Roda beca. Waktu bayi. Hmm. Yang kedua air ketuban. Yang ketiga urimu hari-hari. Balik 3 itu darah dulu biar tambah dulu ilmumu. Ketuban. Apa tadi? Ketuban, air sperma, apa lagi? Satu? Bukan air sperma hari-hari. Oh, hari-hari. Nah, ada lagi 3-nya cahaya penerang di dunia ini. Iya. Apa itu? Jangan dia ingat aja. Apa itu? Matahari, bulan, bintang. Wah, mantap kali langsung. kok nyebut partai sih? Nyebut partai bulan bintang sih. Bukan partai. Kita bukan ngomong bagian politik kita. Iya. Nah, 3 Toleransi. 3 tulisan di apa ini di dunia ini? Hah? 3 apa bang? Arah tulisan di dunia ini. Batu nisan. Arah tulisan. Oh tulisan. Di Asia dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Nah, Cina dari atas ke bawah. terus? Banyak 3 biar tambah dulu ilmumu Pak Juma. Ya. Roda beca juga bang. Ya, Pak Juma udah ustaz, udah sarjana mungkin, tapi lebih bagus kurasa ilmuku. Iya, ilmu 3 abang ini. Jadi nanti ujung-ujungnya 3 Tuhan. Iya, 3 Tuhan. Ada sabaroh, ada apa itu? Mama ya. Nah itu, jadi 3 yang mau mengamuk di dunia ini. 3 yang mau mengamuk. Siapa itu? Yang ngamuk pertama udah kan tadi air.
Oh, bukan istri selingkuhan, bukan? Nah, itu Istri simpanan. yang kedua, apa itu ngamuk aku? Tapi dulu, biar kan dari mau cuma Ada banyak yang ngamuk bang, belalang. untuk apa ini? Untuk dari pencipta maksudnya. Iya, tulang Musa itu apa belalang? Untuk kita nanti, yang pertama udah ngamuk, baik. Yang kedua, Pak, bapak katanya juga punya 3 selingkuhan ya. Mumpung ada ibu nih, jujur aja Pak. Jujur aja, mumpung ada ibu nih. Punya 3 selingkuhan katanya. enggak bisa sama kami sampai 3 selingkuhan. Ya, enggak. Istri yang nggak boleh katanya. Selingkuhan boleh, tak terbatas. Ada sama selera itu. Nah, itulah makanya ibu pakai jilbab pura-pura biar dia kelihatan cantik dia. Jadi kalau masalah jilbabnya itu dia kan apa? Dia di lingkungan kita umat Islam dia ngajar. Jadi kadang ada tamu-tamu yang istimewa datang ya disuruh kepala sekolahnya pakai jilbab. Ya menghargai gitulah. Lanjutkan tadi tuh tema 33 apalagi. Nah, tadi kan aku bilang 2 yang sudah ngamuk dari itu ke dunia ini. Jadi pertama tadi air. Waktu zaman air air Dabino. Yang kedua yaitu Nabi Lot, yaitu yang ngamuk di situ angin kan. Jadi kita tunggulah yang ngamuk satu lagi. Abi neraka. Wih. Yang 3 itu harus ngamuk itu Bang Zuma. Iya. Bang Zuma mungkin yang tertulis ya Bang pelajari. Kalau aku yang tersirat. Iya. Itu. Iya. Jadi kita tunggulah ini yang mau mengamuk. Kalau istri mengamuk nggak masuk kategori bang. Oleh istri. Ini kita kan masalah apa ini? Masalah agama kita ini apa? Kepercayaan, bukan masalah ondo-ondo. Janganlah dia harus ruqyah beliau ini. Janganlah kita campur apa dunia sama apa sama untuk akhirat nantinya. Kok ada akhirat juga ya di Kristen? Emang ada akhirat juga di Kristen? Kenapa tak ada? Ya di situ yang nampak 2 itu. Mau ke neraka, mau ke surga. Iya, ada akhirat juga ya Pak ya? Ya adalah jadi. Alamak. Nah Bapak tanya aja lah sama Bang Zuma Pak, daripada Bapak banyak cerita ya kan. Bapak kan malas cerita tuh. Bukan Akunnya kadang Bang Zuma ini dipaksakannya yang didirinya itu sama orang. Tidak boleh gitu. Bapak dengarkan aja apa namanya pertanyaannya apa, nanti dijawab sama Bang Zuma gitu aja. Daripada Bapak banyak cerita nggak ada yang bisa didapat selain ketawa doang dari tadi ya kan. Mending Bapak tanya aja lah, apalah silakan tanya soal Kristen lah atau soal Islam boleh, silakan Pak. Itulah yang saya tahu, gitulah kira-kira. Jadi kalau aku mau bertanya, kadang pengetahuan kalian itu pengetahuan di badan ini di dunia. Dia ini kayaknya beliau ini supranatural kayak beliau. Iya Gurunda, kayaknya ini bisa bahasa roh juga ya. Iya Pak, bisa nggak bahasa roh Pak? Tadi kan aku bilang kalian mengikuti belajar dari yang keluar tertulis. Kalau aku enggak yang tersirat. Saya takutnya dia ini dukun cabul juga ini. Astagfirullah. Bukan dukun cabul. Siapa bilang dukun cabul? Bukan bang ya? Kalau dukun cabul udah palatek lah aku.
Ya, ya bukan, maaf dulu lah kan. Sekarang kita ada habis pikir yang hidup ini. Ya kita bukan menuduh lah. Banyak kita dengar nih yang guru-guru agama Islam yang di pesantren itu muridnya dihajarnya. Macam mana lah itu? Iya. Nah, jadi kita kadang tidak habis pikir. Iya Pak. Sebentar Pak, kita sapa dulu Pak. Bang Aldous masih monitor nggak? Bang Aldous. Aldous. Halo. Bisa. Aldous. Halo. Ya, Bang Aldous ini Kristen ya? Halo. Iya. Bukan yang vegan itu kan? Bukan kan? Kan. Oh ya udah, silakan. Ada mau diskusi dengan guru kita, Bang Malas Cerita. Pak Malas Cerita di mute dulu ya. Ya enggak apa-apa. Ya Dinda, udah. Dinda, dirimu aja dulu ambil alih sebentar. Diskusi sama beliau. Saya ilmu tinggi beliau ini, saya nggak sanggup hadapi. Yang siapa Gurunda? Yang Aldous ini? Iya, dia itu manuskrip kalau bahasannya. Oh udah kenal sama Gurunda? Udah. Oh, Silakan. waduh. Saya nyimak dulu. Ya saya naikkan yang lain aja kalau gitu. Gimana Bang Aldous? Enggak, ini hadapi dulu Dinda Ardiansa. Jangan permalukan umat Islam lah. Siap Gurunda. Masa takut? Ya, silakan. Nggak, perasaan saya nggak enak ini. Ya, lanjut. Aku nggak enak pula perasaannya. Silakan Bang Aldous. Ya. Aku nyimak ya sambil minum kopi ya. Siap Gurunda. Bang Yoyo di bawah, Kristen atau Islam Bang Yoyo? Bang Aldous, silakan Bang. Saya berharap Ya. Dinda Ardiansa kali ini menang sama pakar ini. Aldous. Ya, lanjut. Siap Gurunda. Halo Bang Aldous, ya ada yang mau dibahas Bang? 4 kali sudah kita ketemu saudara Aldous. Saya tidak pernah menang. Kali ini adik saya coba. Mudah-mudahan bisa. Silakan. Enggak, saya tertarik nih dengan Nabi Isa nih. Soalnya Suaranya kok kecil Bang? Biasa kalau dia diskusi sambil ngunyah tisu, kebiasaan itu. Iya. Halo? Punya tisu. Halo Bang. halo. Ya gimana? Saya nih tertarik dengan Nabi Isa nih. Soalnya hebat banget. Iya terus? Banyak mukjizat. Terus? Dia kan lahirnya kan tanpa ayah. Terus? Bicara Kenapa waktu emang bayi. kalau lahir tanpa ayah? Soalnya nabi-nabi yang lain kan nggak seperti itu. Melkisedek? Bahkan Nabi Isa kan masih hidup sampai sekarang. Oh iya, kalau menurut Islam ya. Nabi yang lain kan udah nggak ada. Ya terus apa yang mau disampaikan? Abang kan Kristen, betul nggak? Iya, Apa yang mau disampaikan? harusnya itu kan yang jadiin Tuhan. Hah? Maksud beliau, orang-orang Kristen ini kalau mau cari Tuhan harusnya Nabi Isa aja. Itu maksudnya. Karena Yesus kalah sakti itu maksudnya Dinda. Iya. Iya kan Yesus sama Isa kan sama-sama hebat. Sama-sama hebat. Berarti ada dua oknum ya? Ya Nabi Isa itu Tuhan saya sendiri itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak gimana ya caranya ya Gurunda ya? Pakai apa ini ngomongnya?
Saya pikir dulu pakai apa Chan ngomongnya. Bahkan di Al-Quran juga kan Nabi Isa kan bangkit. Ada ayat di Maryam 33 itu. Ya kan? Ya itu pakai fi'il mudhoreh bang di situ bang. Asuhaya itu kan bangkit hidup kembali. Iya tapi belum itu belum. Udah bangkit. Innalillahi. Sekarang lagi di langit kan. Iya makanya sekarang lagi di langit karena beliau tidak mati disalib gitu loh. Di situ amutu tuh pada hari aku dimatikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada hari aku dibangkitkan. Iya bang, tapi belum bang. Semua orang begini bang, begini. Iya bang, saya tahu bang, saya tahu. Begini bang, yang pertama itu penggunaan katanya itu fiilnya menurut abang itu fiil apa? Ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Nah itu fiilnya itu merujuk kepada kata untuk kelak, kata masa depan, future gitu loh bang. Ya semua orang bakal mati dan semua orang bakal dibangkitkan, begitu maksudnya bang. Paham nggak di situ? Iya ini kan bayi Nabi Isa kan berdoa kan di sini kan. Nah, terus? Iya pada hari aku dimatikan tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya semua orang nanti bakal dimatikan bang, betul. Semua orang bakal dimatikan nanti. Tahu saya itu. Semua orang bakal dimatikan. Dan itu bukan untuk pada saat Nabi Isa pada saat itu mati, bukan begitu gitu loh. Paham nggak? Itu kata, itu kata kerjanya, bukan kata kerja sudah lampau saat itu, enggak. Itu kata kerjanya kata kerja future, paham nggak bang? Kalau berarti kalau berdoa itu kan kita kan udah pasti mati. Kenapa berdoanya begitu? Astaghfirullahaladzim. Itu ngomongnya pada saat itu bang. Ya Allah ya Rabb. Nih saya bacakan ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Iya, tahu saya bang. Tahu saya bang. Tahu saya bang. Terus gimana maksudnya abang? Abang jangan bikin saya emosi deh. Santai aja, santai. Ya ente santai, aku yang nggak santai. Bang Juma aja kemarin santai. Amutu di situ menggunakan fiil mudhore abangku. Amutu itu fiil mudhore. Fiil mudhore itu adalah kata kerja untuk masa datang, akan datang. Artinya Nabi Isa akan datang itu betul kalau abang mengatakan akan dibangkitkan, akan dimatikan. Iya, tapi bukan untuk sekarang bang, untuk masa datang. Paham nggak bang bahasa Indonesia? Nggak. Saya pinter bahasa Indonesia. Ya udah, sekarang abang paham kan? Paham. Ya udah, berarti Nabi Isa dimatikan dan diwafatkan itu pada saat besok-besok future. Paham nggak future? Paham. Nah ya sudah. Bang Yoyo Kristen atau Islam bang? Alhamdulillah masih Kristen bang. Ih, pusing kali pala gue bah. Wah, alhamdulillah masih Kristen. Ini yang naik. Kayak gini semua tapi abang percaya kan Yesus itu juru selamat? Percaya. Yesus itu juru selamat pada saat masanya waktu itu. Gitu loh bang. Jalan di beliau itu betul jalan. Bukan Tuhan, ya. Juru selamat itu di situ. Iya kan tidak ada sampai Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah yang Tuhan itu yang Bapa atau yang Yesus?
Ya kan Yesus kan itunya bang. Iya, pertanyaan saya yang Tuhan itu, yang Bapa atau yang Yesus? Satu hakikat. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya itu yang Yesus sebagai jalan atau yang Bapa sebagai tujuan? Yang tujuan atau yang jalan yang Tuhan itu? Yang Tuhan. Ya dua-duanya. Dua Satu Tuhan, dua-duanya. Udah jelas dua Tuhan. Udah pusing kepala aku lah bang. Kalau kayak gini terus bang, Zuma aja lah. Itu ada tuh saudara Yoyo tadi. Ya, silakan Bang Yoyo. Bang Yoyo bisa diskusi bang sama guru kami. Jangan Ya. saya. Terima kasih sudah diizinkan untuk gabung. Nah ini kayaknya agak waras Gurunda. agak Gurunda. Daripada silakan abangku. Silakan Bang Yoyo dan Bang Zuma, silakan Gurunda. Ya, mau nanya apa dulu nggak apa-apa. Monggo silakan. Ah silakan Gurunda. Ya, salam kenal Mas Yoyo. Salam kenal juga Bang Zuma. Siap. Abang, Siap. itu yang disebut Allah di dalam gereja itu siapa, Bang? Allah Bapa, Bang. Ya, Allah itu apa? Allah itu ya sesembahan Tuhan, Bang. Allah Tuhan, bukannya dewa itu? Maksudnya dewa siapa, Bang? Ya, Bapak, Dewa Anak, Dewa Roh Kudus. Itu kan pemahaman Tritunggal, Bang. Ya kan ada 3 itu. Nah ya pemahaman Tritunggal itu, 3 itu. 3 satu hakikat itu. Nah, kalau Abang ini gimana? Ya tetap segala sumber dari Allah Bapa. Yesus utusan, Bang. Yesus diturunkan. Yesusnya bukan Tuhan berarti ya? Yesus diutus ya kan ke dunia untuk menjadi manusia sebagai firman. Karena apa yang disampaikan itu manusia, Bang. Menyampaikan kepada manusia. Jadi kan yang diturunkan ke manusia kan gitu, Bang. Iya, berarti Tuhan cuman Bapak. Segala sumber dari Allah Bapa. Kalau yang saya yakini seperti itu. Berarti Yesusnya bukan sang sumber ya? Yesus utusan sebagai sang firman sendiri. Nah, yang diibadahi, yang disembah yang mana? Allah Bapa. Tapi kebanyakan teman-teman menganggap Yesus itu yang disembah. Ya, Allah Bapa, Bang. Oh. Karena apa? Ya kan? Makanya di ajaran Kristen kami menganggap ya kan Yesus adalah wajah Tuhan, wajah Allah, rupa Allah, anak Allah. Karena memang Yesus bersumber dari Allah sendiri, Bang. Iya, jadi sekarang yang Yesus dilahirkan tanpa persetubuhan manusia cuma Yesus. Mati terangkat ke surga juga cuma Yesus, Bang. Terus kenapa Yesus itu salahnya apa kok dibahas aja itu loh. Iya. Jadi salahnya dia itu apa kan sudah sepakat di iman kami juga di iman Anda kan sepakat Yesus dilahirkan tanpa persetubuhan manusia, iya kan? Mati terangkat ke surga juga apa itu sepakat. Al-Quran sama Bible kan sama. pemisahnya kita itu Bang. Karena kami tidak beriman Yesus itu dibunuh. Kalau Abang kan beriman Yesus dibunuh. Kalau kami Ya kan itu masalah iman, Bang. Iman Anda sama iman kami. Nah, terus salahnya Yesus ini apa? Kok selalu dibahas ini lah apa, Bang? ya justru kami harus bertanya, salahnya Yesus kenapa harus mati? Apa salahnya kan gitu. Yesus kan mati disalib itu, Bang, memang, Bang. Kalau di iman kami, Bang. Yesus mati disalib. Siapa yang menyalibkan? Ya itu sudah nubuatan, Bang. Nubuatan dari mana, Bang? Ya dari Allah sendiri, Bang. Di mana dalilnya? kayak orang Indonesia takdir, Bang. Itu loh. Umurnya memang sudah di situ gitu loh, Bang. Itu maunya Kristen, tapi kan maunya Tuhan sang sumber tidak. Gimana maunya sang sumber gimana menurut Abang? Jangan membunuh orang benar katanya. Ya banyak, Bang, orang benar baik-baik
terbunuh, mati kecelakaan juga banyak bang. Oh, namanya takdir kan seperti itu. Dia katakan jangan membunuh orang benar sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. Berarti nggak ada penebusan dosa orang bersalah dengan menggunakan orang benar, abang. Nah terus kalau orang mati terbunuh, orang benar baik-baik gimana bang? Lain, ini kan tujuan Yesus Lainnya mati. gimana? Tujuannya Yesus mati kan untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Ini kan sudah dinubuatkan memang kalau menurut iman kami bang. Nubuatannya di mana membunuh orang benar untuk menyelamatkan orang berdosa? Loh, sampai sekarang orang benar dibunuh juga banyak bang. Lah, kenapa lari ke situ sih? Katanya Layaknya. dinubuatkan di mana orang benar mati menyelamatkan orang berdosa itu di mana? Berapanya yang di mana itu bang? Ini namanya juga takdir. Memang digariskan Anda seperti mengatakan sudah dinubuatkan, tapi nggak ada nubuatannya, berarti bohong. itu. Ya terserah Anda. Kalau Anda mengimani itu bohong ya monggo silakan. Ya kan tidak ada dalilnya, abangku. Kan apa yang bilang tadi ada? Kalau Anda Yesus mati nggak disalibkan kan ya monggo, itu kan doktrin Anda. Kalau dari Bukan, kita kalau cari dari kami bukan dalil. doktrin bang, itu sejarah. Ya mana Ada sejarahnya? Di mana sejarahnya Tuhan membunuh orang benar? Bukan yang masalah disalib itu loh bang. Kalau disalib itu tetap ada, tapi yang disalib itu Ada adalah kan? orang yang dikutuk yang disalib, bukan orang benar. Ada kan? Iya, yang disalib Ada orang kan? yang disalib Siapa? orang yang dikutuk, Terus bukan siapa? orang benar. Terus siapa yang disalib? Kalau yang disalib siapa yang terkutuk pada masa itu? Siapa? Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27:25, terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa? Siapa Yang yang disalib menerima? terus siapa? Yang menerima suap siapa, Bang? Yang disalib siapa? Yudas maksud Anda? Ya kan yang dikutuk Lah, orang terus? yang menerima suap. Nah terus yang mati terangkat ke surga siapa? Nggak ada yang mati terus ke surga itu nggak ada. Lah terus kemana hilang? Enggak, yang mati Yang itu logika aja bang. Kita ngomongkan sejarah loh. Sebentar Gurunda. Ini kok gak gini Bang Yoyo, kalau guru kita lagi ngomong, abang gantian ngomongnya diem dulu, jangan dipotong-potong terus. Ya, Kalau ini abang, kan- ya sebentar. TikTokan apa Bang. kasih timer gak apa-apa. Bang, jangan dipotong-potong terus. Kalau Bang Zuma belum selesai ngomong, ada diem gitu loh. Kalau ditanya di mana itu maksudnya ayatnya. Abang kok nggak ada ayat dia, cuman pura-pura imannya aja. bego, jangan-jangan bego beneran gitu loh. Anda saya ngomongnya mengatakan santai. Anda tadi mengatakan bahwasanya Tuhan yang merencanakan penyaliban. Saya cari minta dalilnya, Anda nggak bisa tunjukkan. Berarti Anda iman buta. Iya monggo terserah. Saya dikatain apa terserah. Ya bukan, saya katakan berdasarkan fakta kan, sejarahnya nggak ada. Tuhan membunuh orang benar untuk menyelamatkan orang berdosa, itu di mana dalilnya? Itu dulu. Yang ada di Keluaran 23 nomor 7, jangan membunuh orang benar sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang Kristen ini orang bersalah, Yesus orang benar. Bagaimana mungkin Kristen orang bersalah mau dibenarkan dengan membunuh orang yang benar? Itu tidak mungkin, tidak ada dalilnya. Kan itu iman kami bang. Berarti iman Anda iman buta tanpa dalil. Ya terserah Anda, kami yang mengimani. Ya itu udah selesai, berarti Kristen iman buta. Kalau Anda menyalahkan Yesus terus, lah Yesus ini salahnya di mana bang? Anda yang menyalahkan Yesus, bukan saya. Loh, Apa salah Yesus sampai dia harus disalib? Lah kita mengimani Yesus kok. Enggak, maksud saya apa salahnya Yesus sampai dia harus disalib? Itu Salahnya sudah di mana? nubuatan, bang? Nubuatan lagi, nanti ditanya mana nubuatannya, Anda nggak bisa tunjukkan, ngarang-ngarang. Nubuatan itu takdir bang. Di mana tertulis takdir orang benar mati untuk menyelamatkan orang berdosa, itu di mana tertulis? Takdir orang itu nggak ada yang tahu bang, nggak ada Berarti dalilnya. Anda ngarang, berarti agama Anda berdiri di atas karangan. Ya terserah bang. Ya kok selalu terserah saya, kalau sudah tidak ada dalil ke saya larinya. Setiap tidak menemukan dalil ya itu terserah abang. Apalah ini? Itu Abang iman yang kami bang. ya saya tahu iman Anda tanpa dalil berarti iman buta. Ya terserah Anda ngomong Lu apa. kok jadi saya lagi yang terserah? Kenapa saya selalu dilemparkan keadaan busuk Anda kok selalu lempar ke saya? Enggak. Anda beriman Yesus disalib, orang Itu saya benar terima. disalib.
Mana Anda dalilnya? mengatakan- Nggak ada. Ketika mengatakan Yesus tanpa apa, dalil, saya terima gitu loh Bang. Kan saya tadi sudah fair segala sesuatu. Bang Yoyo, ini tuh diskusi. Kita diskusi, bukan soal terserah dan tidak. Kalau Bang Yoyo mengatakan sesuatu berarti harus berlandaskan dalil yang tertulis. Kalau tidak ada dalil yang tertulis, berarti Bang Yoyo ngarang. Kalau ngarang jangan bilang Bang Zuma ya terserah. Itu namanya bukan diskusi tuh. Gimana sih? abang yang ngarang jadinya ke saya yang disalahin. Abang yang punya iman tanpa landasan. Gimana ceritanya? Anda mengajarkan anak-anak Anda beriman kepada sesuatu yang tidak ada dasarnya. Cuman iman itu tok. Sementara dalilnya enggak begitu. Jangan kau membunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7. Anda mengatakan, iman saya mengatakan bunuh Yesus. Nah yang benar yang mana? Tuhan atau iman Anda? Tuhan yang mengatakan jangan bunuh Yesus. Iman Anda mengatakan bunuh Yesus. Mana yang betul? Orang yang mau membunuh orang benar itu hanya iblis. Hanya iblis. Makanya Yesus orang benar acap kali ingin dibunuh sama iblis. Jadi orang yang ingin Yesus mati, yaitu keturunan iblis. Anggotanya iblis itu, pasukan iblis. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mau Yesus dibunuh. Tapi kalau iblis mau Yesus dibunuh. Nah itulah malas cerita dan suaminya menyembah kepada Yesus. Karena sama-sama pengikut itu menginginkan kematian terhadap Yesus. Begitu. Orang Kristen ini memang aneh. Yang tertulis di Bibelnya apa, yang mereka imani apa. Kan aneh. Iblis yang mau Yesus dibunuh, titik. Jadi orang Kristen ingin juga Yesus dibunuh, titik. Berarti Kristen dengan iblis satu kubu kan? Satu kubu. Saya ngomong dari tadi Bang. Nah sekarang giliran Anda ngomong. Tunjukkan dalilnya di mana Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Silakan. Enggak usah kemana-mana Bang. Tadi Nah, itu kan. fair. Enggak. Saya kan tadi sudah fair Bang, ya kan? Bahwa Yesus itu utusan, segala sumber itu segala dari Allah Bapa. Ini masalah penyaliban kok. Dalilnya mana Tuhan Ya, membunuh? masalah ketuhanan kan sudah fair saya Bang. Ya Tuhan menyalibkan Tuhan Junior itu di mana dalilnya? Apanya Tuhan Junior itu apa? Yesus kan Tuhan Junior. Yesus utusan, kan saya sudah fair. Iya Yesus utusan di mulut. Tapi di gereja Yesus Tuhan. Ya terserah Anda. Ya kok jadi saya lagi? Itu kan tadi iman Anda kok saya terus. Di gereja Yesus itu posisinya Tuhan. Di sini di depan kami utusan loh itu. Tapi di gereja Tuhan posisinya. Lain di mulut, lain di praktek. Saya ini berdiskusi sama Anda. Ini ditonton banyak orang loh Bang. Ya terus Anda berbicara tanpa dalil. Ditonton banyak orang, apa nggak malu? Dalil apa lagi? Kan saya sudah fair. Yesus itu utusan. Ya Nah, kan? terus di gereja kalian disembah. Kalian nyembah Yesus. Yesus itu Allah yang hidup Bang. Ah itu Mulai ketahuan guru. ketahuan kalian ini. Bang. Yesus itu rupa Allah. Ah, kan ketahuan. Ketahuan apa? Kan Ketahuan. itu iman kami. Kan itu iman kami Bang. Ya, siapa bilang imannya orang? Kan memang iman Anda. Maksud saya, Anda itu menyelaraskan Tuhannya Yahudi dengan sembahan kalian yang adalah dewanya Roma. Itu maksudnya. Dewa apa kan? Loh, Yesus itu disembah cuman di Roma Yunani, bukan di Yahudi. Nggak ada orang menuhankan Yesus. Seluruh dunia banyak yang menyembah Yesus. Bang. Iya, tapi di tempat asalnya Yesus itu cuman rasul. Sampai sekarang banyak yang menyembah Yesus. Bang. Iya, karena yang pertama menjadi Kristen itu adalah penguasa dunia. Salahnya Yesus Ekumene. Gimana? Ekumene. Kok dia Penguasa lolos, dunia Tuhan itu kan gondrong, iblis. Tuhan Penguasa punya dunia kan iblis. nomor. Tuhan mati di tiang jemuran itu salahnya di mana dia itu? Ya, nggak ada salahnya, itu kan sembahan Anda. Katanya orang baik, Yesus itu tadi manusia baik. Kenapa? Manusia baik. Enggak salahnya Yesus sih saya tanya di mana? Justru apa salahnya Yesus? Kenapa harus dia dibunuh? Anda yang harus menjawab.
Ya, terus Anda kok ngolok-ngolok Yesus itu maksudnya gimana, Bang? Salahnya di Yang situ apa? ngolok-ngolok kan Anda. Kok jadi saya yang disalahin? Anda yang mengolok-ngolok, bukan saya. Dong kita malah mentuhankan kok. Ya Anda itu kok mengolok-ngolok muter-muter. namanya, karena dia cuman rasul, Anda jadikan Tuhan, itu menghina namanya. Itu Anda mengolok-ngolok. Iya. Anda kok muter-muter, Bang ya? Lah, orang jangankan Yesus, Gibran aja, Gibran wakil presiden kita, Anda anggap dia terima presiden, kasih, itu Anda sudah moderator. menghinakan dia, Anda sudah mengolok-ngolok dia Terima kasih. itu. Kalau hanya wakil presiden Anda panggil presiden, itu mengolok-ngolok namanya. Utusan Tuhan kok dianggap Tuhan, gimana sih? Itu mengolok-ngolok, menghina Apanya Yesus itu namanya. Sepakat ya, gak ngolok-ngolok Yesus lagi, Bang ya? Yang mengolok Yesus itu kalian. Siapa, Bang? Malah kita menuhankan kok. Aku tanya samamu dulu, Bang. Ah, Yang ditampar dan diludahi mukanya itu siapa? Maksudnya? Mulai bingung. Apanya yang bingung? Anda kan berbicara mengolok-ngolok. Yang mengimani bahwa Yesus ditampar mulutnya itu siapa yang punya iman? Iman Anda kan? Siapa yang bilang? Orang bingung. Siapa? Diskusi tanpa ilmu ya begini, cuman modal air liur. Enggak Bang, mending ke pasar buka gerobak jualan bakso. Diskusi ke agama kok imani aja. Giliran KO, ya itu kan terserah Bang. Kan menurut Abang. Di gereja sana, mati di gereja sana. Jangan masuk diskusi di komal-komal Islam. Gak ada ilmu kok diskusi. Itu namanya modal tai gigi. Izin saya turunkan tadi Gurunda. Lanjut. Ya, mending Anda di kamar mandi ngomong sendiri kalau nggak bisa diskusi. Kalau giliran nggak bisa, itu kan terserah Anda. Nah, itu terserah Anda. Ya itu kan iman kami. Yang bilang iman saya siapa? Iman tanpa buta. Aku pikir tadi berisi. Wah, sama aja dengan si malas cerita ini. Kita sapa dulu Gurunda. Mungkin John Toy Suta ini Kristen ya, Bang John. Monitor, Bang John. Open mic-nya, dibuka mic-nya Bang John. Loh. Pak tenggelam. Bang John. Aduh. Oke baik, teman-teman Kristen, saya minta tolong gitu kan. Kalau diskusi dengan guru kami, usahakan berdiskusi dengan baik gitu loh. Jangan dipotong-potong, terus kemudian tampilkan datanya. Misal Anda mengatakan A, ya sudah, mana datanya A itu gitu loh. Simple aja sebenarnya yang ditanya oleh Gurunda Zuma gitu. Semuanya Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lanjut abangku. Oke, udah sore. Iya, makasih. Lagi masak sebentar. Lagi masak. Lagi gerinda tuh. Iya, makasih Bang. Oke, Bang udah sore. Dapat abang nih Bang Zuma. Siap. Luar biasa Bang kita ini. Kita naikkan yang lainnya Gurunda. Bang Ardiansah Bang. Siap, udah sore. Terima kasih ya Bang Ardiansah. Sama-sama abangku. Halo Markolan. Bagus namanya Mas. Markolan. Markolan. Andri Daeng, Markolan. Katanya kabur. Enggak, kita enggak kabur. Kau yang saya turunkan. Halo Markolan. Wih. Udah turun. Halo Andri Daeng. Degandri. Ini pasti orang Makassar ini. Orang Makassar Ki. Degandri. Daeng Andri. Dia nggak monitor. Halo Pesona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Abang Juma. Buat rekan-rekannya suka saya selalu merangkumi. Iya bang. Ada yang mau disampaikan bang sebelum turun? Silakan.
nggak banyak yang saya omongin bang, ini udah diterima naik ke sini aja udah sangat-sangat berharga banget nih. Screenshot bang, jangan lupa screenshot dulu bang. Screenshot. Siap. Nah, nanti diposting ya bang. Tadi izinkan naik ke Rom, ya ke Romnya bang. Juma ini udah seneng banget sih, soalnya saya ngefans banget nih sama bang Juma ini. Iya iya. Abang kasih. lagi di dalam tank ya? Abang lagi di dalam tank ya? Enggak, saya lagi bawa mobil ini bang. Oh iya. Kirain lagi di dalam. Iya siap. Kirain lagi menghadapi istri Wil bang. Sorry. Hercules juga beliau. Mobil dibawa-bawa. Iya. Enggak, maksudnya lagi mengemudi gitu abang. Oh, tadi Iya, dalam iya. bidang saya itu lagi ini pikul mobil. Ya bang. Ada yang mau disampaikan sebelum turun? Silakan. Cuman ya mau bilang ini doang, makasih banyak nih buat ini apa Bang Juma udah ngizinin naik, yang membuatnya semoga sehat selalu. Ya bang. Siap. Makasih ya bang. Iya. Yuk, Assalamualaikum. Siap. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Naka Muslim ya. Halo, Nabi Lut naik lagi. Tadi sinyalnya jelek, Grunda nggak terima nih. Ya, halo Dokter Yanaka, halo Yara, halo Ekik. Iya, selamat malam. Ya, tunggu dulu. Yara, Kristen, Islam. Yara. Yara sekali lagi. Oke, thank you ya. Ya, silakan. Ekik, apa mau tanya apa lagi? Nabi Lut lagi. Iya, Bang, cuma jelaskan dulu. Atau tidak mau lagi. Ada apa kamu sama kaumnya Nabi Lut? Kenapa? Begini Bang Suma. Saya juga kan mau ingin tahu. Mau daftar jadi kaumnya? Sini, dengar dulu. Sudah biasa dipahami. Kalau di dalam kitab Taurat. Suaranya kecil bang, agak digedein dikit. Agak dideketin dikit. Iya. Kalau di kitab Taurat itu kan. Ya, yang kenapa? menulis kejadian diam dulu. Yang menulis kejadian Sodom dan Gomora itu kan Nabi Musa dalam kitab Taurat. Sesaman enggak? Sekarang sabar dulu. Sesaman. Dari mana Nabi Musa tahu? Sabar dulu Bang Suma, sabar dulu. Tenang. Gimana? Pertanyaan saya yang di Quran itu tulisan siapa? Tulisan Atau sahabat. datanya diambil dari si mana? Atau Ya, diambil dari siapa? Sahabat Nabi siapa? Muhammad. Sahabat Nabiku. Sahabat siapa? Itu kan kitab penting. Masa Nah, sekarang yang menulis di kitabnya Nabi Musa siapa? Saya kan tanya, abang selesai. Ya saya juga balik nanya. Oh situ aja mau bertanya. Kok begini ya? Komal besar kok ditanya kok malah kayak jadi komal kanak-kanak. Saya kan udah kamu bertanya siapa yang menulis? Ku jawab sahabatnya Nabiku. Nah sekarang saya balik nanya. Makanya aku tanya namanya. Itu kan hal peristiwa yang besar. Masa enggak ada namanya? Itu kan aneh. Kitab suci kok nggak ada namanya penulisnya itu. Kok sahabat Nabiku itu. Iya betul. Jawabannya kok. Iya betul. Aduh, terus? Tidak, saya rasa tidak puas karena masa komal sebesar ini jawabannya kok kayak. Ya, terus kenapa harus memuaskan ente? Saya balik nanya. Ini bukan hal dari mana ini Nabi kan Musa menulis tentang Nabi Lot? Itu kan Nabi Musa mendapatkan ilham dari Tuhan. Ya sama jawabannya. Nabi Muhammad mendapatkan ilham dari Allah. Sama jawabannya. Di mana datanya coba itu? Tadi kan dibilang ditulis oleh sahabat-sahabat. Iya, Nabi Muhammad menerima wahyu dari
Roh Kudus, lalu Nabi Muhammad menyampaikan itu kepada sahabatnya, sahabatnya menghafalkan. Kejadiannya sama tidak sama kayak di Taurat? Kenapa harus sama? Kan kitabmu bukan wahyu, itu kan cuma terjemahan kitabnya agama lain, kau rampok. Oh, kitabnya. berarti paham saya. Sabar-sabar Bang Sumo. Berarti di sini saya paham karena Tuhannya berbeda ya. Sang Bapak Ya, yang Tuhanmu kami yang kenal sebagai berbeda. Tuhannya Tuhannya Israel Nabi Musa itu dengan beda Tuhan sama- saya sama. Tuhanmu yang Oh, berbeda. tidak sama. Tidak sama. Bang Tuhanmu Sumo, tidak yang sama. berbeda. Kenapa kau yang bilang tidak Contoh- sama? Emang contoh Tuhanmu. penulisnya. Emang Tuhanmu. Tuhanmu emang Tuhannya Nabi Musa. Emang Bang Tuhannya Suma, Nabi Musa gini, Bang itu Suma. manusia. Ayo. Bang Suma, Kau yang Bang beda. Suma kalau Kamu yang mengajari. beda Tuhannya. Tuhanmu Bang itu Suma. dewa matahari. Bang Suma, dengar Namanya dulu, Bang Suma. Yesus. Yesus Bang- itu Bang bukan Suma, ini kan Tuhannya di channel. Yahudi. Diskusinya bukan begini Bang Sumbang. Iya, kau mendengar juga lah. Bang Jangan Suma. cuman kau yang mau didengar. Kau Tidak. dengar juga. Saya katakan Tuhanmu dengan Tuhannya Nabi Musa itu beda. Kau Tuhanmu itu makhluk bertanduk 7, bermata 7. Ini kan sudah lompat-lompat. Kau kalau tanya Tuhannya orang pintar, kau dibilang Tuhanmu, kau tidak mau terima. Itu namanya dongok. Bang Tuhanmu Suma, ini itu kok saya binatang bertanduk 7, bermata 7. Kitabmu Orang menuliskan nomor satu. itu. Wahyu 5 nomor 6. Di apologet Itu. Islam kok begini ya. Ya, anak kecil, kanak-kanak. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Kalianlah itu kaum Nabi Lut di gereja Gini, kawin Bang sesama Suma, jenis. pelan-pelan dulu Bang Suma. Ini Saya sudah maksud saya begini, menjawab, Bang Suma. saya sudah menjawab pertanyaan lo. Yang Maksudnya datang begini, kepada Nabi Muhammad saya itu Roh yakin, Kudus saya mengilhamkan kisah yang sudah Saya- terjadi pada masa lampau. Dengar. Jangan Saya kau yakin 100% umat muslim juga. mampus. Muslim aku datang besok. Udah kau dibawa aja, kau dibawa. Kau cebok pakai asbak rokok. Sudah tidak ada otak, ngeyel. Kau harusnya permasalahkan itu kenapa Tuhanmu itu jadi bayi. Kenapa Tuhanmu isap tete sama manusia. Kenapa Tuhanmu bernonot, dipotong nonotnya. Kenapa Tuhanmu ditombak, dibunuh, diludahin, ditampar, digosok. Itu yang harusnya kau bahas. Yang kau bahas yang tidak ada hubungannya dengan kepercayaan lo. Kau bawa lagi kitabnya Nabi Musa, itu bukan kitabmu. Kau bahas Tuhanmu itu. Kau bahas Tuhannya orang. Tuhanmu dan Tuhanku yang kita bahas. Tuhannya Yahudi kok dibawa. Kebiasaan buruk ini. Agamanya Kristen yang dibahas Tuhannya Yahudi. Kau dengan saya, Tuhan umat Islam, dengan Tuhanmu yang merangkak keluar dari kuburan, itulah yang kau bahas. Yang kau bawa Tuhannya Yahudi, kitabnya Yahudi, ngapain kau bawa kitabnya Yahudi? Emang Yahudi akui kau? Kan tidak. Ketemu Yahudi kau diludahi malah. Tuh. Jadi ngapain kau bahas Tuhannya orang? Ngapain kau bahas kitabnya orang? Itu bukan kitabmu, perjanjian lama, itu kitabnya Yahudi. Supaya agamamu itu menutupi kalau dia dari Roma, Yunani, maka dipakailah itu terjemahan kitabnya Yahudi biar dianggap dari Yahudi lah. Kami pengikut nabi-nabi lah. Pret. Kau itu penyembah dewa. Dalam nama Yesus. Nama Yesus itu cuma dipinjam doang. Nama Iso itu diambil. Isos. Dipakai nutupin dewa matahari yang kalian sembah di gereja. Kalau kau ditanya ngeyel, dikasih data nggak percaya. Malah tidak disentuh kalau dikasih data. Datang-datang. Tiga-tiganya kau habiskan waktumu bukan bahas imanmu. Malah kau bahas agama orang. Kau bahaslah agamamu itu kenapa di gereja kawin sejenis. Apalah dalam pikirannya, otaknya pendeta pastormu itu. Kasih kawin orang kayak begitu. Itu yang kau bahas. Naik ke sini. Nabi Lut. Apanya Nabi Lut?
Jangan perbodoh diri lah, habis waktu. Bahas Bang Suma, ya paman. Kenapa Tuhan kami dikatakan di dalam kitab Wahyu adalah berbentuk binatang bertanduk 7 bermata 7? Nah itu. Kau bahas itu Tuhan kau. Ngapain kau bahas Tuhannya Yahudi? Kan gak nyambung. Apa biar kami percaya kalau kau itu Tuhannya Yahudi? Tuhanmu itu adalah yang disembah Yahudi? Enggak akan. Kami gak bisa tertipu. Sembahanmu itu beda dengan sembahannya Yahudi. Gitu saudaraku. Jadi jangan perbodoh diri lah. Kau mau tanya Nabi Lut juga? Kita sapa dulu Gurunda. Halo Richel sama Keinara monitor. Assalamualaikum bang. Oh, Waalaikumsalam. Muslim bang. Iya, kepencet bang kalau menyimak aja ini. Iya, makasih ya bang. Assalamualaikum. Kira mau tanya Nabi Lut, umatnya Nabi Lut. Wassalam. Halo Keinara monitor. Oke, Keinara. Oke, kita naikkan lagi teman-teman Muslim yang di bawah yang sudah menekan tombol itu, saya minta tolong dibatalkan ya. Kita utamakan dulu teman-teman Kristen ya. Ada yang cengkel kali di bawah. Siapa gurunya? Yang mana? Itu. Bila kau mati aja semua kata. Iya. Kalau aku mati aku bangkit, kau Tuhan kan lagi aku nanti. Ya Allah. Halo Rafianto. Halo. Halo. Kristen Islam. Iya. Itu bagaimana itu? Ada Kristen Islam bang? Bang? Islam bang, cuman saya kasih informasi. Ini ada. Apa itu? Ada penyesatan di Facebook itu. Ada penyesatan di Facebook yang masa orang dikasih sholat di dalam gereja. Ada itu. Kalau nggak salah Jesuli namanya. Ya. Oh AI itu Gurunda, itu AI itu. Jadi kayak gitu. Yang penyesalan Jesuli, pokoknya itu saya lupa sudah. Pokoknya baru 2 hari lalu orang pakai jilbab dikasih sholat tapi dibaptis di dalam gereja dia. Oh Rusuli itu pendeta. Oh Rusuli Lubis. Iya itu toh. Ya. Oke. Makasih banyak. Makasih yuk. Makasih. Salam. Ya teman-teman Muslim, sebentar. Teman-teman Muslim, teman-teman Kristen silakan yang, ayolah diskusi yang bagus lah. Ini sudah kasih panggung loh ini loh kalian itu loh. Halo Black Dragon. Yang minta banyak kali bah di bawah bah. Dia minta naik lagi. Saya batalkan aja. Nah, kau tap-tap layar aja di bawah, Dinda. Harus naik. Suruh cebo pakai dedak. SMP Negeri 6. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo SMP Negeri 6 Lau mana ini? Lau ini mana? Lawi Alas bang, di Aceh bang. Oh iya, siap-siap abangku. Aceh, saya bang Muslim bang, cuman pingin aja masuk kemari bang, senang aja bang. Oke, alhamdulillah. Bang Juma nih bang. Iya, makasih abangku, makasih. Sehat-sehat bang ya, semoga ya, bang, sehat. semoga makin Amin. sukses terus bang. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih. Oke bang, izin bang, turunkan aja bang. Siap. Oke, siap bang. Makasih. Assalamualaikum. Makasih banyak bang. Sekali lagi izin saudaraku Muslim, kita naikkan yang Kristen dulu ya teman-teman ya. Kita cek ini Kristen atau Islam ya. Halo Bang Adi, halo Salindo, Kristen atau Islam? Halo Bang Adi? Adi? Oke. Mungkin di jalan ya. Halo Salindo Nikel. Halo. Oke, kita turunkan. Ada Nikel Indonesia di sini ya.
Sampai SMP juga datang ke sini Gurunda. SMP malas bicara juga datang pakai jilbab. Ini. Halo Toge. Wih, ada yang marah di bawah. Katanya penyembah batu. Ya alamak. Naik aja Bang Steri. Steri 08 naik aja Bang. Diskusi yang baik, tampilkan, kasih tahu bahwasanya ajaran Abang itu ajaran yang baik gitu loh. Halo Toge. Monitor Kristen Islam. Oke baik, terima kasih. Dia nggak berani minta naik teman-teman, nggak berani minta naik tadi. Udah saya undang, kita coba. Wih mak banyak kali yang minta ini. Wih. Berapa permintaan Anda? Oh, berapa ini Gurunda ya? Ada 70 lebih nih Gurunda. Gimana cara milihnya ini? Sebentar. Bentar, ini yang muslim aku delete ya teman-teman ya. Izin ya. Nah, ini yang namanya Muhammad, ya pasti muslim, Aswad. Ya, izin yang sekiranya muslim, izinkan saya mendeletnya teman-teman. Ding dong. Nets, halo, ding dong. Halo, Nets, ding dong. Nets apa Nets ini? Nets. Tidur halo. Mereka ini tidur. Tidur dinda mereka. Oh iya, siap. Halo Bu Retno. Retno. Oke, kita turunkan sebentar. Alamak. Banyak kali loh ini. Bu Retno. Wih, Aldus minta naik lagi Aldus. Wih, capek lu kita lu. Izin Bang Aldus, kita mau diskusi yang yang seru lah. Udah lah bercandanya udah lah. Kita mau diskusi yang seru. Sahabat bintang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid. Masya Allah berkah. Mereka yang ini, kita yang puasa, mereka yang tidur. Iya Gurunda. Tolabul ilmi, Sofia, titik Lope, aku cut ya semuanya ya. Wih banyak kali Pak. Wih. Nah ini mungkin ya. Mak. Judulnya ada Nabi Buta Huruf. Wih. Halo bro. Halo Dian Huta Barat. Dian Huta Barat. Oi. Halo. Nggak monitor. Halo Bang Odi. Turun aja lah kau. Halo Bang Odi. Bang Odi, kayak nggak monitor. Bayangkan aja tuh kalau aku sendiri Dinda. Iya, Guru banyak kali loh ini loh. Maka nggak stres itu. Kalau Gurunda yang buka di situ biasanya nanti live-nya itu akan sedikit terjeda Gurunda karena saking banyaknya permintaan naik. Kalau hostnya yang buka lemot biasanya nanti Gurunda. Iya sih. Ini teman-teman kita yang muslim. Kalau saya baiknya dibatalin aja deh. Iya gitu teman-temannya. Teman-teman muslim ya yang misal merasa kepencet atau memang sengaja dipencet, minta tolong dibatalin ya teman-temannya. Lama banyak kali lah ini.
Ini aku silang-silang semua ya, yang muslim ya. Izin. Teos. Kristen Islam bang? Halo? Nggak monitor. Aku pilih nama-nama yang kekristenan lah. Ah ini Toto sayuran ini. Kristen ini Gurunda. Halo Bang Toto. Halo Toto. Hei. Kepencet ya. Kayaknya kepencet. Kabur terus. Astagfirullahaladzim. Udah dibatalkan. Izin Bang Bastiasta. Udah saya close tadi kan. Bu ya jangan minta naik lagi. Kan udah saya close. Izin Bang Bastiasta. Toby Edwards. Halo Ibu. Halo Ibu. Nggak ada. Toby Edwards. Halo. Halo. Namanya aja Edwards kan. Harusnya Kristen ini. Iya Dinda, atau kita istirahat aja deh. Ya boleh Gurunda, silakan. Iya. Gurunda juga. Iya baik. Sudah capek. Baik teman-teman, terima kasih banyak ya atas kebersamaan sahabat semuanya. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan pelajaran meskipun banyak bercanda. Ya paling tidak adalah hal yang positif yang bisa kita dapatkan gitu ya. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu lagi dengan materi-materi yang jauh lebih menarik dan juga kehadiran teman-teman non-muslim yang menguasai Bible. Kenapa? Karena dari maghrib habis terawih tadi kita buka belum ada yang maksimal kemudian diskusinya ya. Kan ya karena mereka lebih banyak lari daripada isi Bible-nya itu sendiri. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan mendapat hidayah, mendapatkan pahala di sisi Allah, yang mendengarkan, yang nyimak, yang berpartisipasi, memberikan penghargaan kepada kami yang ada di atas ini. Terima kasih banyak. Kami doakan mudah-mudahan rezekinya bertambah, berkah usahanya dimudahkan oleh Allah, dilancarkan, dan juga kesehatannya dipulihkan yang sakit, dan kemudian dijaga kesehatannya bagi yang sehat. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita tutup, terima kasih banyak sekali lagi, dan Dinda Dio, Dinda Diansen telah menemani. Mudah-mudahan kita tetap solid di dalam menjalankan misi menjaga umat dari gerakan pemurtadan, mengajak menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan, hingga kita kemudian kembali kepada Allah dalam keadaan syahid. Amin. Amin. Amin ya. Kita tutup. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.